video kali ini kita akan membahas mengenai sastra mistik, yaitu memahami konsep sastra sufistik Abdul Hadi WM serta contohnya. Ini dibuat oleh Amanda Konstantin Sadia dan Nabila Veronica Putri dari Sastra Indonesia 2020 kelas B. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita lihat dulu nih daftar isinya. Yang pertama, ada pengertian sastra sufistik menurut Abdul Hadi WM. Yang kedua, contoh sastra sufistik karya Abdul Hadi WM. Yang ketiga, ada ciri karya sastra sufistik Abdul Hadi WM. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Teman-teman udah pada tahu belum nih, sastra sufistik itu apa sih? Nah, supaya lebih tahu dan lebih paham tentang sastra sufistik, yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama ada pengertian sastra sufistik. Menurut Abdul Hadi WM, sastra sufistik adalah ragam karya sastra yang mendapat pengaruh kuat dari sastra sufi atau sastra tasawuf, termasuk sistem pencitraan, penggunaan lambang, dan metafora. Penjelasan lebih lanjut mengenai sastra sufistik yaitu sastra sufistik biasanya mengandung nilai-nilai tasawuf dan pengalaman tasawuf serta mengungkapkan kerinduan sastrawan terhadap Tuhan, hakikat hubungan makhluk dengan Khalik, dan perilaku yang tergolong dalam pengalaman religius. Berikutnya mengenai pernyataan Abdul Hadi WM tentang sastra sufistik. Berikut merupakan pernyataan Abdul Hadi WM tentang sastra sufistik dalam bukunya. Antara lain, yang pertama, sastra sufistik dapat juga disebut sastra transendental, karena pengalaman yang dialami penulisnya adalah pengalaman transendental, seperti ekstase, kerinduan, dan persatuan mistikal dengan yang transenden. Yang kedua, mengenai kecenderungan sastra sufistik di Indonesia mulai semarak tahun 1970-an sampai 1980-an. Kecenderungan ini dipelopori oleh Danarto dengan gerakan kembali ke akar, kembali ke sumber. Maksud istilah kembali ke akar, kembali ke sumber adalah kembali ke hal yang bersifat azali. Tiada lain hanya Tuhan sebagai kuasa prima. Sastrawan Indonesia yang menulis sastra sufistik. Yang pertama ada Danarto. Dari kumpulan cerpennya yang berjudul Good Love, ada Makrifat dan Berhala. Yang kedua ada Sutarji Kolzoum Bakhri dengan puisinya yang berjudul O Amuk Kapa. Yang ketiga ada Punto Wijoyo dengan novelnya Khotbah di Atas Bukit dan sajaknya Isyarat dan Suluh Awang Ubung. Dan yang keempat ada Abdul Hadi WM dalam kumpulan sajaknya Tergantung pada Angin dan Anak Laut Anak Angin. Dan yang paling terkenal Tuhan Kita Begitu Dekat. Pembahasan yang kedua adalah mengenai karya sastra karya Abdul Hadi WM yang berjudul Tuhan Kita Begitu Dekat, yang merupakan contoh sajak karya Abdul Hadi WM yang bersifat sufistik, mistikal, dan supralogis. Tuhan, kita begitu dekat. Tuhan, kita begitu dekat, sebagai api dengan panas. Aku panas dalam apimu. Tuhan, kita begitu dekat, seperti kain dengan kapas. Aku kapas dalam kainmu. Tuhan, kita begitu dekat, seperti angin dan arahnya. Kita begitu dekat, dalam gelap, kini aku nyala, pada lampu padammu.
Pembahasan mengenai sajak tersebut yaitu judul Tuhan kita begitu dekat sudah mengimplikasikan adanya hubungan kedekatan antara Tuhan dan manusia. Tuhan yang disapa oleh manusia dengan rasa kebersatuannya ditunjukkan dengan kata kita yang berarti aku dan engkau. Akunya adalah manusia, sedangkan engkau adalah Tuhan. Selain menunjukkan adanya hubungan antara aku dan engkau, kata kita juga menunjukkan adanya persamaan atau kebersatuan antara aku dan engkau. Dalam dunia kebatinan Jawa, hubungan persamaan dan kebersatuan antara aku dan engkau ditunjukkan dengan pandangan filsafat manunggaling kawula lan Gusti atau menyatunya hamba dengan Tuhan. Kesatuan itu harus dipandang sebagai wujud kesatuan spiritual, bukan kesatuan harfiah antar unsur. Oleh karena itu, dalam dunia sufi atau kebatinan, hubungan kedekatan antara aku dan engkau ditunjukkan dengan adanya paham wujudiyah, peleburan dua atau lebih bentuk atau sifat ke dalam satu kesatuan yang utuh, seperti Hamzah Fansuri, Rumi, dan Syamsuddin al-Sumatrani, atau disebut pula Ana al-Haq atau al-Halaj. Kalimat yang menjadi judul sajak itu juga menunjukkan adanya pernyataan atau kesaksian manusia atas keberadaannya dengan Tuhan. Sebagai manusia yang sudah memiliki derajat insan kamil, sudah sampai pada tahap makrifat, aku dapat menyaksikan kehadiran Tuhan yang berada di dekatnya. Kesaksian atas kedekatan hubungan manusia dengan Tuhan merupakan pengalaman spiritual seseorang dalam menghayati agama secara religius dan imanen, seperti ungkapan yang sering kita jumpai sehari-hari, yaitu Tuhan beserta kita. Pada kalimat bijak itu berarti di mana dan kapanpun kita berada, di situ juga ada Tuhan. Jadi kalimat bijak itu secara jelas menyadarkan kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita di mana dan kapanpun kita berada. Pernyataan Tuhan kita begitu dekat pada sajak Abdul Hadi tersebut diulang kembali pada bait pertama, kedua, dan ketiga, yang mengimplikasikan betapa pentingnya perwartaan ada hubungan kedekatan antara aku dan engkau itu. Selain untuk menjelaskan betapa pentingnya hubungan antara aku dan engkau tersebut, juga dilanggengkan adanya penegasan kembali bahwa kedekatan hubungan antara aku dan engkau merupakan paham menyatunya kehidupan manusia dengan Tuhan. Ketiga, ada ciri-ciri sastra sufistik. Ciri-ciri yang melekat pada karya sastra sufistik Abdul Hadi W.M. Ciri yang melekat pada karya sastra sufistik menurut Abdul Hadi W.M. antara lain memberikan suatu gambaran upaya untuk dapat menyatu dengan Tuhan, yakni suatu jalan kerohanian menuju Tuhan yang berangkat dari ajaran tauhid Islam, mencerminkan perenungan yang dalam dan keleluasaan berpikir serta wawasan yang jauh tentang semesta raya seisinya, memadukan antara zikir dan pikir secara sungguh-sungguh dan maksimal, mempunyai pesan pembebasan dan pencerahan jiwa yang terbelenggu dalam kegelapan dunia yang membuat sastra sufistik semacam profetik atau kenabian dan apokaliptik atau kewahyuan. Mencari hakikat yang tersembunyi dalam rahasia alam dan kehidupan, karena sastra sufistik tidak pernah puas dengan aspek lahiriah dan apa yang telah dicapai oleh akal pikiran manusia. Memancarkan keindahan dalam yang transendental dan sekaligus imanen, memberikan gambaran optimisme, jarang yang menunjukkan pesimisme atau rasa putus asa dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, bahkan sering menyuarakan kegembiraan spiritual dan kearifan dalam menghadapi pesona dunia. Kesimpulan, sastra sufistik menurut Abdul Hadi W.M. ialah ragam karya sastra yang mendapat pengaruh kuat dari sastra sufi atau sastra tasawuf, termasuk sistem pencitraan, penggunaan lambang, dan metafora. Jadi, sastra sufistik mempunyai pertalian yang kuat dengan tasawuf dan sastra sufi. Keduanya itu merupakan sumber ilham sastrawan dalam menciptakan karyanya. Salah satu sastrawan Indonesia modern yang menulis sastra sufistik adalah Abdul Hadi W.M.
dalam sajaknya yang sangat populer berjudul Tuhan, Kita Begitu Dekat. Hubungan kedekatan antara Tuhan dan manusia sudah sangat terlihat dari judul sajak tersebut. Dalam sajak tersebut, kata aku merujuk pada manusia, sedangkan kata engkau adalah Tuhan. Hal ini menunjukkan rasa kebersatuan dan kedekatan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sajak karya Abdul Hadi WM ini juga menunjukkan adanya pernyataan atau kesaksian manusia atas keberadaannya dengan Tuhan. Selain itu juga menegaskan kembali bahwa kedekatan hubungan antara aku dan engkau merupakan paham menyatunya kehidupan manusia dengan Tuhan. Nah, setelah penjelasan yang telah kami sampaikan, teman-teman sudah banyak mengetahui kan tentang sastra sufistik ini. Demikian tadi video dari kami, sepengetahuan teman-teman. Terima kasih dan jangan lupa tekan like kalau kamu suka video ini.